Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Tadipun. Perkenalkan, nama saya Irfan Sri Rizky, biasa dipanggil dengan Irfan, dengan NIM 124370186 dari program studi Teknik Pertambangan Angkatan 2026. Baik, di sini saya akan menceritakan kembali mengenai perjalanan serta kegiatan saya selama mengikuti ekskursi di PT Braid Sekarang Sambung Kebumen. Baik, kegiatan ekskursi ini dilaksanakan kurang lebih 4 hari, termasuk perjalanan yaitu pada tanggal 17 September 2025 yang kita laksanakan pada sore hari yaitu dengan berkumpul di Gedung C. Setelah kita berkumpul, perjalanan kurang lebih 12 jam yaitu menggunakan ke perjalanan darat, yaitu menggunakan bis. For your information, bahwasannya PT eh, Brains Karang Sambung itu merupakan salah satu fasilitas penelitian dan pendidikan geologi yang dikelola oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau biasa disebut dengan BRIN. Nah, yang bertempat yaitu di Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen, yang dikenal sebagai laboratorium alam karena memiliki keanekaragaman formasi batuan purba dan fenomena geologi untuk seperti lava bantal yang menyimpan sejarah pembentukan lempeng bumi. Jadi bisa kita kerucutkan bahwasannya Brin Karangsambung itu merupakan salah satu tempat geologi yang ada di apa ya, yang ada di Jawa Tengah. Jadi di sana tuh kayak banyak banget batuan-batuan, jenis-jenis batuan, proses pembentukan batuan. Nah, jadi selama di sana kita itu karena dari BRIN ini merupakan salah satu badan riset dan inovasi nasional, jadi kita di sana melakukan kunjungan ke berbagai tempat. Nah, tapi sebelum kita membahas apa ataupun menceritakan pengalaman saya ingin kasih tahu dulu apa itu BRINS, terus peran BRINS dalam Geopark Kebumen itu apa sih gitu kan. Nah, yang pertama itu apa itu BRIN? BRIN kan tadi udah aku sebutin, tapi aku mau memperjelas lagi yaitu kawasan geodiversitas Karangsambung yang dikelola Badan Riset dan Inovasi Nasional, dikenal sebagai Laboratorium Alam Geologi. Nah, jadi selama kita ke Karangsambung, kita itu ke laboratorium bener-bener alam. Mulai dari gunung berapi, terus kayak ada sungai-sungainya, terus eh, kita pokoknya kita kayak apa ya, kayak menjelajah gitu lah ya teman-teman. Nah, terus yang kedua itu peran dari BRIN di kawasan geopark itu apa sih gitu kan. BRIN itu sangat relevan untuk mendukung Geopark Kebumen menjadi UNESCO Global. Nah, jadi si BRIN ini udah diakui oleh UNESCO Global karena terkait tugas dan fungsi penelitian dan pendidikan. Nah, selain menjadi tempat laboratorium, otomatis si BRIN ini sering dijadikan tempat penelitian oleh mahasiswa, pelajar, bahkan para dosen-dosen, Terus, mengapa Kebumen itu terkenal apa ya, menjadi salah satu kalangan geologi gitu kan. Yang pertama itu dari sisi geologi. Karangsambung yaitu wilayah yang memberikan cerita panjang tentang jejak sejarah Pulau Jawa. Nah, hal ini terlihat pada beberapa singkapan batuan yang tercampur aduk muncul ke permukaan singkapan batuan tersebut, menggambarkan evolusi lempeng tektonik dengan rentang usia lebih 120 juta tahun. Jadi di Karangsambung itu sekitar 120 juta tahun. Nah, terus bagaimana karang sambung itu bisa terbentuk, teman-teman? Jadi, karang sambung itu bisa terbentuk karena adanya proses kolisi antara lempeng benua dan samudra, sehingga dapat membentuk morfologi daripada kawasan karang sambung ini. Pada daerah karang sambung memiliki beberapa formasi, salah satunya adalah formasi Milange. Milange. Nah, terus
Kan banyak tuh ada yang nanya kayak BRIN itu dipegang sama siapa sih gitu kan. Nah, sekarang itu BRIN dipimpin oleh Laksanatri Handoko yang sebelumnya dipimpin oleh LIPI. Nah, jadi sebelum BRIN itu dipegangnya tuh oleh LIPI teman-teman, yaitu sebagai tentuang dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021. BRIN mempunyai tugas antara lain menyelenggarakan tugas pemerintah, penelitian, pengembangan, pengajian, dan penerapan, serta investasi dan inovasi yang terintegrasi. Nah, jadi sebelumnya itu BRIN itu belum dikelola kan, karena waktu itu aku yang dapetin itu masih dipegang sama beberapa tangan masyarakat untuk menjadi keperluan masing-masing. Nah, biasanya itu mereka tuh kayak ada tambang batu, tambang emas juga ada. Nah, terus dimanfaatkan secara pribadi lah gitu kan. Nah, terus di samping itu ada juga beberapa penelitian-penelitian yang memanfaatkan itu tanpa izin kan. Mulai dari pengelolaan masyarakatnya tanpa izin, terus penelitian dari luar juga tanpa izin, kayak sempat katanya ada yang dari Jepang, mereka tuh meneliti dan mengambil sampel dari Indonesia tanpa izin. Nah, karena ada dua case itu, jadi pemerintah bergerak untuk bisa mengambil alih dan membeli lahan-lahan yang memiliki potensi geologis yang bagus. Jadi, setelah ada case itu, pemerintah membeli kepada warga dan sampai saat ini di lahan Karangsambung itu dikuasai oleh pemerintah, yaitu jadi salah satu milik tanah negara dan dikelolalah oleh BRIN sebagai tempat penelitian. Nah, nextnya yaitu mengapa di kawasan Karangsambung itu bisa terhimpun berbagai jenis batuan? Jawabannya itu yaitu situs batuan Karangsambung terjadi karena proses pergerakan lempeng selama jutaan tahun dan terjadi pengangkatan ke permukaan. Nah, di kawasan ini memiliki aneka macam batuan termasuk batuan mulia. Terus ada lagi nih kayak semacam pertanyaan, bagaimana proses terbentuknya batuan di permukaan bumi? Tahap awal ini dari siklus pembentukan batuan adalah pembekuan magma, yakni cairan panas yang terdiri dari mineral dan gas-gas yang terbentuk di bawah permukaan bumi. Ketika magma mendingin dan mengeras di bawah permukaan, ia membentuk batuan beku yang dikenal sebagai plutonic atau intronsite. Nah, oke, langsung aja ya teman-teman. Jadi, selama eh, saya ke Karangsambung kan itu berangkat di tanggal 17 September pukul 16 WIB dari Lampung menuju ke Bakauni itu sampai sekitar 2 jaman. Di jam 6 kita mulai nyebrang dan di kapal juga kita nyebrang sekitar 2 jam setengah bersandar. Terus dari Merak kita lanjut ke Kebumen dengan menggunakan jalur selatan tanpa masuk tol lintas Jawa. Entah kenapa itu bisa lewat lintas selatan sehingga perjalanan jadi lama sekitar kurang lebih 12 jam. Mulai dari Merak, Cilegon, Serang, Jakarta, terus eh, Bekasi, Cikarang, sampai ke Cikampek, terus Cirebon, sampai ke Tegal, Serak, Tegal, Brebes. Pokoknya itu jalan lewat jalur selatan. Ibaratkan kalau di Sumatera itu nggak masuk tol tapi masuk lintas ke jalur lintas Sumatera. Nah, bayangin aja selama 12 jam kita itu jalan tanpa tol. Kayak benar-benar pegel dan sampai di Karangsambung di hari Kamis pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, di situ kita jam 10 baru datang dan jam 11 kita udah ditunggu karena
di hari Kamis itu kita langsung kunjungan langsung ke salah satu tempat. Nah, setelah prepare terus siap-siap dan udah kita langsung turun lapangan, yaitu turun lapangan. Dan setelah turun lapangan, lokasi yang pertama kita kunjungi itu yaitu namanya Gunung Parang. Nah, Gunung Parang ini dari dari Brin, Karang Sambung ataupun biasa disebut dengan bahasanya Kampus Brin, itu kita menggunakan bis lagi, kayak bis kecil gitu. Ya, sekitar 10 menitan lah ya. Kita ke Gunung Parang, yaitu di sana itu tempat batuan diabase, teman-teman. Nah, apa sih batuan diabase itu gitu kan? Jadi, batuan beku yang intrinsik terstruktur kasar karena terbentuk dari pembekuan magma di bawah permukaan bumi. Sehingga mineral yang terbentuk tepat terlihat jelas oleh 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 apa ya, oleh mata telanjang. Jadi batuan beku yang mineralnya itu bisa terlihat jelas kalau di Gunung Parang itu, yaitu jenis batuannya itu batuan diabes kan. Nah, jadi di sana itu batuan itu bersifat basah sehingga memberikan warna yang gelap. Terus bersifat asam juga yang berbentuk seperti besar-besar. Nah, jadi di Gunung Parang ini yang kita temui jenis batuannya itu yaitu batuan diabes. Di sana itu ada dua tempat batuannya itu, di mana batuan diabes ini yang memiliki mineral yang bisa kita lihat secara langsung. Nah, jadi ketika saya mengambil batuan di sana itu, yang pertama itu ada bintik-bintik hitam, dan yang kedua itu ada batuan yang bintik-bintik kayak beras. Nah, itu tuh biasa disebut dengan yang warna bintik-bintik kayak butiran beras itu namanya plagio. Nah, sedangkan yang warna hitam itu namanya itu pyroxene. Nah, itu teksturnya disebut dengan diabes. Sebenarnya aku bawa sih batunya, cuman sekarang aku nggak bisa pegang batunya karena batu itu lagi dipinjam sama teman geologi, teman program geologi. Nah, terus di tempat kedua itu yaitu kita mendatangi sungai, apa ini? Mandala, Sungai Mandala. Nah, sedikit menarik di Sungai Mandala ini karena dari tempat Gunung Parang ini gak terlalu jauh juga. Cuman di Sungai Mandala ini sedikit sedikit tertarik karena di dasaran bantaran sungainya itu banyak sekali penambang-penambang pasir yang dilaksanakan secara tradisional. Terus ketika kita mau turun ke sungainya itu ada sebuah kayak apa ya, bantalan begitulah. Nah, itu tuh disebutnya dengan lapa katanya. Nah, jadi di Sungai Mandala itu jenis batuannya yaitu disebut dengan batuan bauxite. Batuan ini terbentuk secara ekstrusif atau terbentuk di luar permukaan. Nah, sehingga tekstur yang terbentuk halus atau teksturnya, sehingga mineral yang terbentuknya juga tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Nah, jadi bisa kita bedakan ya. Kalau di Gunung Parang itu kita bisa lihat batuan kandungan mineralnya itu secara kasat mata itu kan bisa dilihat dengan mata, tapi kalau di batuan backside ataupun di Sungai Mandala ini kita nggak bisa lihat batuan mineralnya itu secara langsung. Nah, atau biasa disebut dengan appointee. Jadi, batuan ini merupakan batuan beku ekstrusif. Adanya aktivitas kekar dan sesar. Kekar yaitu retakan tanpa pergeseran batuan, dan
sesar, yaitu ketapan dengan pergeseran batuan di kedua sisi. Nah, tempat yang ketiga yaitu Watu Kelir, sedikit jauh juga dan sedikit beda kecamatan, yaitu kalau kalau tadi kan di Kecamatan Karangsambung, nah kita ke Watu Kelir ini lumayan panjang juga sih perjalanannya, sekitar 20 menit. Kita tetap menggunakan bis khusus dari Karangsambung. Nah, kita ke Watu Kelir itu waktu itu hujan-hujanan dan kita deril melakukan ekskursi kayak seorang geologis, karena hujan-hujanan kita terobos gitu kan, petir, mana hujannya deras banget kan, itu kayak kita bawa tas basah-basahan ke Watu Kelir dan terjun langsung ke sungainya kan. Itu tetap itu sama-sama sungai, cuman sebutnya Watu Kelir. Nah, kalau di Watu Kelir itu yaitu batuan lempung merah dan batuan rijang, adalah batuan sedimen yang berwarna merah hingga merah kepekatan akibat kandungan oksidasi besi di dalamnya. Teksturnya itu halus dan berbutir kecil sehingga batuan isi ini cenderung rapun dan mudah hancur. Nah, jadi di Watu Kelir ini kan ada dua jenis batuan, yaitu batuan rijang sama batuan lempung. Nah, di batuan merah ini, yaitu batuan rijang, ada sedikit menarik, yaitu batuannya merah. Satu perbukitan itu, satu lereng itu batuannya merah. Ketika kita ambil dan ditetesin apa ya, ditetesin sebuah cairan apa ya, saya lupa namanya itu. Nah, itu tuh ketika ditetesin itu tuh berbuih air, berbuih batunya itu kayak keren banget gitu kan, berarti itu tuh ada kandungannya. Nah, ketika kita ambil batunya terus kita ditetesin itu langsung berbuih. Nah, mungkin di sini aku mau nunjukin salah satu dokumentasi ya, ketika aku di print. Nah, ini ketika kita di nggak kelihatan ya, nggak kelihatan deng. Ketika kita ke Gunung Parang itu kayak simulasi gunung berapi, mulai dari ada akarnya, terus bagian dalamnya, bagian atasnya. Nah, itu tuh kayak 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 kita tuh bisa lihat urat-urat batunya, urat-urat mineralnya. Terus dari situ kita beres acara itu, kita lanjut lagi. Hari Kamis kan kita full di lapangan. Nah, malamnya itu kita diagendain sama Pak Edo sama Pak Denny itu buat diskusi malam sampai jam 11 malam. Paginya di hari Jumat kita seperti biasa habis soma, siap-siap, terus sarapan, kita lanjut lagi ke area kampus BRIN-nya, mulai dari kayak lihat batuan-batuan yang ada di museumnya. Terus yang aku dapetin nih yaitu jenis-jenis batuan yang ada di museum itu ada garbro, terus ada konglomerat jenis batuan sedimen juga, yaitu fragmen dan metrik dan semen di dalam hubungan batunya itu. Terus yang kedua itu ada kayak clay, terus ada batuan beku juga, foliansi yaitu gransit dan garbro juga. Jadi selama di hari Kamis itu, di hari Jumat itu kita kunjungan ataupun ekskursinya di area kampus Brins, ataupun di area apa ya? Ya di area laboratoriumnya. Kita ngunjungin ruangan-ruangan khusus batuan, terus kayak ada office-nya gitu, kayak tempat mengelola batuan, kayak labnya. Nah, di situ
yang menarik sih. Ada ruangan yang di bawah 5 derajat Celcius. Itu tempat buat nyimpan batuan yang baru datang katanya biar si kandungan mineral itu nggak hilang. Nah, mungkin setelah itu kita lanjut pulang dan perjalanan ke Jogja untuk bisa refreshing sedikit beberapa jam. Dan di malam Sabtunya kita pulang dan di hari Sabtu jam 11 kita sampai di daerah. Mungkin itu aja yang bisa aku ceritain. Mohon maaf bila ada informasi ataupun kalimat yang kurang berkenan di penonton. Tolong dimaafkan karena aku masih belajar juga ya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.